Yoi, kita kedatangan tamu temen baik gue, yoi, Francisco Yordana. Gimana Bang kabar, sehat? Ya, sehat, puji Tuhan, amin tabah, alhamdulillah. Sehat. Openingnya udah mantep nih, suka gue. Oke. Tapi dalam pandemi begini gimana? Lu masih tetap ngajar atau lu ngajar dari rumah atau ke sekolah juga seminggu sekali atau 2 minggu Ajar. sekali kayak gitu? Waktu awal pandemi itu Maret yang gubernur memutuskan menutup sekolah tuh, Maret ya kalau nggak salah, itu masuk 1 hari untuk bawa buku sama rapat tentang darurat Google Classroom, Zoom, WA dan lain-lain. Lalu stay at home sampai 4 bulan, ngajar dari rumah 4 bulan, lalu sempat masuk dengan pengaturan 3 hari WFO, work from office, 2 hari work from home, lalu sempat WFH lagi, lalu sempat WFO full, WFH lagi, sekarang WFO lagi. Jadi keputusan di sekolah saya itu kadang-kadang menyesuaikan lah dengan kondisi. Menyesuaikan dengan keputusan pemerintah juga, menarik sih. Ya. Tapi untuk kita ngobrol lebih jauh Bang, gue tuh penasaran sebenarnya. Lu kenapa mau temenan sama gue? Itu dulu pertanyaan gue. Karena kan lu di kampus kan dulu pinter nih, cum laude gitu kan. Semua orang kenal Francisco Yordana, siapa yang tidak kenal gitu. Ada aja Rapco ini. Tapi kenapa lu memilih untuk ketika itu gue cerita sama lu dan lu ngedengerin cerita gue? Itu kan menarik tuh. Ya, begini sih. Gue ini kan tipe orang yang gak gampang untuk open sama orang ya. Maksudnya begini, temen gue tuh bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau gue temenan sama orang tuh awet gitu. Bisa tahunan gitu. Nah, waktu gue lupa inget sih ya. Cuma waktu gue mau dengerin cerita lo ada masalah pribadi, gue kayak merasa ya ada satu dorongan aja gitu bahwa Ayu ini butuh untuk didengarkan gitu. Dan gue siap untuk menjadi pendengar yang baik. Waktu itu awalnya cuma itu doang, maksud supaya you jangan sampai putus asa gitu kan dengan masalah yang you hadapi berat kan. Waktu kita kalau nggak salah pernah ada di satu retreat dan lu sharing ya, sharing tentang masalah you. Di situ gua wah ini ternyata dia punya masalah yang cukup berat dan kayaknya dia itu bukan, nggak tahu ya waktu itu di pikiran gua aja, mungkin you butuh uang gitu, tapi ada sesuatu yang you lebih butuh dari sekedar uang gitu, yaitu didengarkan, kebutuhan untuk didengarkan. Dan menurut gua menyediakan diri untuk mendengar orang itu bukan hal yang sulit. Jadi gue mencoba untuk mau dengerin lu, walaupun kalau you inget nasihat gue ke lu cukup keras sangat keras. Dan bahkan kalau gue cerita sama orang lain tentang apa yang gue cerita ke lu, gue kasih ke lu, mungkin waduh orang bilang wah orang gila ini Francisco, orang lagi kayak begini bisa dikasih begitu. Tapi menurut gue yang you butuhin itu, you butuh didengarkan, tapi juga butuh untuk disadarkan. Karena gue tahu you bukan tipe orang yang cengeng, you orang yang tegar, tidak boleh terlarut dalam kesedihan, cengeng, masalah. Di situ makanya gue bersedia untuk mendengarkan lu sekaligus ya teman sharing lah. Bukannya jadi guide, lo ya. Gue nggak memposisikan di depan atau di atas lu, no. Tapi seenggaknya you bisa lah untuk jadi teman sharing yang baik. Tapi menarik sampai lu rekomend
Stephen untuk gue ikut terlibat dalam kegiatan international camp ketika itu di kampus, ya nggak sih? Meeting ya, international conference ya. Iya, international conference. Nah, itu apa yang membuat lu yakin kalau gue bisa gitu loh? Karena kan gue jarang di kampus dan gue jarang terlibat aktif dalam kegiatan kepanitiaan loh, sumpah. Lu tahu gue 2 kali daftar tim ibadah nggak diterima, 2 kali gue. Udah, gue pikir gue nggak cocok. Oh ya. Ya, saya sebetulnya waktu itu kalau mau jujur ya, ada juga yang nggak suka gitu. Ada yang langsung bisik-bisik sama gua, kenapa sih orang kayak gini lo masukin? Gua bilang, udah, lo jangan banyak bicara, jangan banyak komplain. Intinya gua mau lihat dia ini seberapa jauh bisa menjadi rekan yang baik. Udah itu doang maksud gua. Dan you selalu aktif waktu itu. Gue harus ngapain lagi nih? Gue harus ngapain lagi nih? Gue juga lagi hektik juga waktu itu karena kan gue pegang uang. Iya. Gue pegang uang, lu bayangin. Uang habis terima dari pendaftaran apa? Langsung Francisco bayar moderator, Francisco bayar pembicara. Terus gue, Pak nih duit kosong nih. Lalu lu datang lagi, Bang, gue harus ngapain? Gue suruh lu ngurus uang nggak mungkin. Akhirnya gue cuma minta lu lakukan hal-hal yang kecil-kecil dan you turutin, you lakuin, walaupun awalnya you dianggap kayak kepo-kepo, tapi ternyata gue nggak tahu ya di perspektif lo apa yang lo belajar dari situ. Tapi kalau dari perspektif gue melihat you itu orang yang ya bisa diandalkan lah untuk urusan seperti itu. Dan bahkan panitia lain terlalu mengandalkan lu, jadi sampai lu jadi overwork. Jadi gue ingetin di situ aja sih. Ya, itu menarik, sampai sekarang itu berkesan sih ngobrol tentang perempuan yang gue dapat underestimate dari angkatan gue seperti itu, dan akhirnya lu bersedia untuk punya waktu tuh buat gue itu berkesan banget sampai sekarang ya, sampai hari ini gitu. Dan itu membekas banget, sumpah gue nggak bohong. Dan apa yang kemudian lu mau berteman sampai lu lulus sama gue kan itu menarik, karena kan stepnya adalah gue semester 3 ketika itu punya masalah, lu up gue, lalu kemudian seiring berjalannya waktu kita tetap jadi teman yang baik, dan sampai lu lulus bahkan sampai hari ini kayak gitu. Itu kan menarik tuh. Ya menurut gue gini sih, you itu bukan tipe orang yang gue nggak suka. Maksudnya yang gue nggak suka gini, cuma ikut-ikut arus atau apa. Contohnya gini, alumni kan banyak yang jadi pendeta ya, banyak yang jadi pendeta. Angkatan di atas gua setahun banyak yang jadi pendeta, dan sepertinya wah itu jadi tren yang cukup menarik bagi lulusan STT Jakarta gitu. Tapi you tidak memilih untuk ke sana, walaupun gua nggak tahu ya, you punya pikiran itu. You memilih untuk berkarir sebagai pengajar gitu, sebagai pengajar, dan menurut gua you cukup hebat ya dan cukup nekat dalam tanda kutip, karena you bisa mengajar di sekolah internasional ya. Dengan bahasa Inggris yang gue tahu nggak mudah untuk itu. Jadi ya itu sih yang menurut gue you punya nilai plus di situ, bahwa you orang yang nggak gampang ikut-ikutan. Makanya selalu gue kasih lu kata-kata dosis tinggi yang mungkin kalau you pandangannya kayak orang lain you sakit hati, itu pasti. Nah makanya itu di satu sisi gue melihat lu bukan tipe orang yang mendengar gue langsung sakit hati. Ada orang yang dengar gue langsung sakit hati dan nggak pernah kontak gue lagi, ada. Cuma ya itulah gue gitu. Kalau gue ngomong ya betul, gue setuju. Dan dari situ kemudian gue belajar untuk mengimprove diri gue gitu loh. Karena gue ngarepin apa lagi coba. Lu bayangin ketika itu coba. Gue ikut kepanitiaan nggak pernah dilirik. Iya nggak sih? Gue daftar ABCD nggak pernah diterima. Jadi gue dianggap nggak bisa apa-apa. Dan ketika lu ngajak gue untuk international conference, itu jadi orang kaget. Lu sirap coba diajak. Itu kan kayak apa ya? Kayak lu memberikan tawaran yang baru gitu untuk ngajak gue gitu. Ya, dan you berhasil membuktikan diri you bisa diandalkan. Iya, itu menarik sih.
Tapi ya gue seneng sih sampai akhirnya sampai saat ini kita temenan udah lama banget, udah 4 tahun lebih dari 2000. Oh ya, gua aja nggak keinget. Iya. Sampai ngobrol di PDSGI apa segala macam, gue sampai wih gila excited banget temenan sama lu, sama Amadeo juga kayak gitu. Oh ya. Tapi setelah lulus lu mengambil jalur guru atau lu studi lanjut dulu? Jadi guru dulu dua-duanya. 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 Ya, dua-duanya. Oke. Gue tertarik untuk bahas soal studi lanjut ini S2. Lu kan ngambil jurusan agama Buddha ya. Kenapa lu ngambil itu? Itu kan menarik, dari teologi ke Kristenan yang benar-benar kita kan teologinya barat banget kan, masuk ke Buddha yang timur banget gitu. Itu kan dua hal yang kontradiktif gitu loh. Tergantung you mau memandang dari sisi mana kontradiktifnya ya. Cuma saya kan cukup emosi karena di satu sisi kurikulum STT Jakarta yang gue dapet itu kurikulum baru yang mempersingkat waktu belajar dari 5 tahun jadi 4 tahun. Tapi mata kuliah kesukaan gue banyak yang nggak ada. Salah satunya tentang agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha hanya dibahas 5 menit dalam kuliah yang namanya pengantar ilmu agama. Dalam buku fenomenologi agama. Betul. Masih ada tuh bukunya sampai sekarang di rak buku gua, Maria Susaida Famoni. Jadi masih ingat loh judul ini ya, masih ingat penulisnya kambing. masih. Jadi waktu ulangan keluar sih, ingat banget waktu UTS atau UTS mata kuliah pengantar ilmu agama itu keluar tentang konsep yang tak terbatas dalam Buddhisme. Dan di situ gue bisa jawab gitu kan. Pokoknya intinya gue bisa jawab. Nah, lalu setelah lulus awalnya pengen ambil studi Islamologi awalnya. Tapi berhubung saya sulit sekali belajar bahasa Arab ya. Karena kan untuk belajar agama Islam tidak mungkin kalau tidak studi bahasa Arab. Dan ditambah lagi saya merefleksi bahwa selama di kampus lebih sering dalam kegiatan PDSGI sebagai sejarawan, tanda kutip sejarawan amatir. Sejarahan lah. Dibanding dengan konferensi yang interreligius dengan pihak Islam, karena gue juga nggak pernah terlibat di CSIS ya, Christian Studies for Islamic Scholars di STT Jakarta untuk mahasiswa UIN. Jadi gue berefleksi kayaknya gue nggak cocok di Islamologi. Gitu. Lagian ahlinya udah ada lah, Hans. Gitu. Nah, akhirnya gue mutusin kayaknya orang Kristen yang ngambil studi Buddhisme belum ada gitu. Benar-benar belum ada gitu. Gak tahu ya sekarang atau udah ada tapi mungkin gue nggak tahu orangnya siapa gitu. Cuma intinya di Indonesia belum ada ahlinya lah untuk yang dari S1 teologi Kristen lanjut S2 Buddhisme. Makanya di situ gue melihat sepertinya ini peluang yang baik gitu. Peluang yang baik untuk gue melanjutkan ngambil Buddhism. Dan hanya ada satu di Jakarta, di Pulau Gebang lagi, STAB Nalanda ya. Itu rumah gue di Duri Kepa, Tanjung Duren, harus studi di Jakarta Barat, harus studi Pulau Gebang, hampir ke arah Bekasi. Yang untungnya cuma studinya Jumat Sabtu, tapi nggak juga, karena di semester awal itu waktu itu ada mata kuliah khusus ya, namanya pengantar kitab suci Tripitaka. Bukan pengantar, analisis kitab Tripitaka dan kitab komentar. Yuk bayangin, gue S1 kayak mendapat pengetahuan secuil tentang Buddhisme, walaupun gue banyak baca Parita dan juga banyak baca tentang riwayat hidup Bagawa ya.
udah Sakyamuni. Tapi waktu kuliah itu, wah udah langsung analisis kitab komentar, sudah langsung tentang perbandingan agama di Buddhisme dan lain-lain. Waduh, itu kuliahnya hari biasa dan dimulai jam 5 sampai jam 10 malam gitu. Dan besoknya gue harus ngajar gitu. Selama 3 minggu gitu, 3 minggu berturut gitu. Ya mau nggak mau jalanin. Tapi pulang pergi itu nggak capek. Maksud gue dari jam 5 sampai jam 10 itu kan, terus di rumah lu kan di Jakarta Barat tuh. Apa lu ngekos dekat, nah tempat ngajar lu di mana? Jadi waktu itu ceritanya gini, gue kan ngajar di Sunter, sama ngajar di Cakung. Jadi gue ngajar di satu sekolah, tapi di 2 cabang itu. Nah, waktu ngajar di Cakung, ya itu hoki sedikit lah, karena pulangnya bisa langsung ke tempat gue Nalanda itu hanya 10 menit naik ojek lah. Tapi kalau yang pas lagi di Sunter, harus ke Nalanda, lumayan, sampai naik Grab bike 40.000, 50.000. Iya, harus naik Gojek, naik Grab bike gitu. Sunter kan jauh banget, Pak. Jauh kan. Dan abis itu pulangnya kemana? Pulangnya ke Jakarta Barat. Jadi jalan sambil tidur. Bayangin turun busway jalan sambil tidur. Oh, jadi di busway. Oh, lu naik busway ya? Tapi kan capek, Pak. Kalau lu dapatnya ini ya, dapatnya maksudnya yang udah kosong penumpangnya atau masih penuh tuh busway? Masih penuh, kadang-kadang berdiri. Kadang-kadang berdiri juga gitu. Waktu tahun-tahun itu belum lama, 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Masih fresh lah di sini gitu. Dan dijalanin karena daripada harus pergi ke India untuk studi full time, keluarga ditinggal, kan ada tanggung jawab orang tua kan, atau studi Buddhisme. Tapi lucu juga ya, studi Buddhisme di Amerika itu aneh gitu. Kayak nggak apa ya, ya nggak meresapi lah gitu loh. Konteksnya nggak meresap ya. Udah Buddhisme campuran gitu. Ya daripada studi di India atau di Sri Lanka gitu kan, atau Tibet gitu kan, karena aliran gua ini kan Tibet gitu, Tibet Buddhis. Ya lebih baik ini di Jakarta ada jalanin gitu. Dan memang menurut gua STAB Nalanda itu kampus yang untuk Buddhisme terbaik lah. Worth it ya? Worth it gitu. Gokil. Tapi sharing dong, apa yang menarik dari ajaran Buddhism? Ya banyak. Ya, mungkin bisa sharing gitu kan. Biar mungkin orang yang nonton ini tertarik juga nih. Atau mungkin ada di tingkat kita yang nonton ini tertarik untuk belajar. Ya, yang pertama Buddhisme itu lebih mengajarkan kita adalah pribadi yang dewasa gitu. Dewasa dalam artian begini, tidak mudah ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, ya minta ampun sama Tuhan, selesai gitu. Itu di Buddhisme nggak ada konsep seperti itu. Di Buddhisme karmamu lah yang membentuk kamu gitu. Dan Buddhisme itu sejalan dengan sejarah ya. Gue juga guru sejarah gitu. Di data Dapodik GTK gue itu, gue S1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Prodi Teologi, tapi di bawahnya ada tulisan bidang studi sejarah gitu kan. Gue nggak menyalahkan, karena memang ingat kan karya Tama gue bahas tentang sejarah, walaupun sejarah pemikiran gitu. Iya, sejarah pemikiran gitu. Cuma intinya Buddhisme itu sejalan dengan sejarah. Di sejarah itu kan gini, kita hari ini dibentuk dari kita kemarin. Masa lalu itu pasti punya peranan lah untuk kita. Masa lalu nggak mungkin nggak ada. Gitu. Betul. Makanya kalau orang bilang masa lalu, biarlah masa lalu itu, karena dia nggak bisa terima dirinya. Gitu. Dia nggak reflect dengan apa yang masa lalu dia punya. Iya. Dia nggak bisa terima dengan dirinya. Gitu. Dia masih menolak dirinya, itu self deny. Gitu. Menurut gua ya. Jadi masa lalu itu bukanlah biarlah masa lalu, bukan, tapi kamu itu, masa lalu itu bagian dari kamu gitu. Kamu sekarang dibentuk dari kamu masa lalu. Kamu di masa depan dibentuk dari kamu sekarang. Itu akumulasi kontinu gitu.
dan nggak akan ada gitu. Maksudnya ketika kamu melakukan kesalahan sekarang, kamu diampuni, ditebus, lalu di masa depan kamu bisa jadi kinclong, kamu bisa nggak bisa gitu. Kalau di Buddhisme itu karmamu itu akan terus berakumulasi. Jadi makanya di Buddhisme itu gue bilang agama yang dewasa begitu, karena kita diajar bukan untuk sekedar berdoa minta ampun lalu selesai, enggak, tapi kita belajar untuk hati-hati dengan setiap tindakan kita. Bahkan di Dhammapada pertama itu, syair pertama, pikiran itu pelopor segala sesuatu. Betul. Ya, pikiran itu pelopor segala sesuatu. Komputer itu bisa kerja kan karena ada prosesor, ya kan? Laptop kita ini kan ada prosesornya biarpun kecil, ini ada otaknya. Mesin cuci kan bisa kerja karena ada otaknya. Gue dikasih mesin cuci bekas, mesin cuci mahal, tapi otaknya rusak. Itu servisnya 5 juta itu mintanya, makanya gue pilih udah jual aja ke rongsok dah. Itu servis otaknya itu kan, kalau otaknya rusak nggak bisa kerja. Berarti bro gini, ini menarik, sorry gue potong. Kalau misalnya orang melakukan kekerasan seksual, dia bilang nggak sengaja, apakah itu bertentangan dengan yang lu bilang bahwa sebenarnya otak itu akar dari segala sesuatu, pikiran? Dia pelaku. Ya mana ada ceritanya melakukan kesalahan tanpa dia sadari, yang benar aja. Apalagi berkaitan dengan kekerasan seksual. Ya gini, kecuali dia dalam keadaan mabok. Itu pun sebelum dia mabok kan dia sadar. Iya sih. Iya kan? Iya betul. Dia memilih untuk mabok. Betul. Nah, intinya gini, ya kecuali dia dilahirkan dengan kondisi ada gangguan dengan mental kognitif ya, dengan mental kognitif dan segala macam. Nah, itu pun pikiran dengan keadaan seperti itu kan pikiran yang terganggu gitu. Betul. Dan ya betul, pikiran yang terganggu pasti actionnya akan bermasalah. Menarik, gitu. Setuju. Gue iya. Oke, lanjut. Lalu bro, ini menarik. Gue pengen lu sedikit menjelaskan tentang 4 jalan kebenaran mulia dalam agama Buddha. itu sesuatu konsep yang masih gue ingat, tapi gue pengen lu ngejelasin ini karena lu udah belajar lebih dalam tentang ini. 4 jalan kebenaran. Ya gini sih, nggak usah bahas secara doktrinal Buddhis lah ya. Iya. Doktrin itu istilah Kristen, jadi nggak usah dibahas secara dharma yang berat gitu, nggak usah. Nggak, maksud gue konsepnya, konsep 4 jalan kebenaran ini karena lu lebih mendalami ini kan. Itu 4 kesunyataan mulia, hukum Cattari Arya Sacani. Maksudnya gini, Bhagawa Buddha Sakyamuni itu mengajarkan hidup itu duka gitu. Dan memang betul hidup itu kan duka, bahwa selama kita hidup lebih banyak porsi kita mengalami duka daripada suka. Walaupun memang ada sukanya, Bhagawa juga mengajarkan 8 kondisi, salah satunya suka duka gitu. Tapi hidup itu duka itu betul. Dan gini, kan 4 Cattari Arya Sacani, hidup adalah duka ya, baru sebab duka. Nah, sebabnya apa? Ya kemelekatan, kotoran batin juga kan gitu kan, moha, loba, dosa, kilesa, intinya kotoran batin, kemelekatan itu kan jadi kita punya sebab untuk mengalami penderitaan, sebab untuk kita mengalami duka. Tetapi apakah selesai di situ saja? Ya enggak. Kalau cuma selesai di situ saja, untuk apa Bhagawa mencapai pencerahan sempurna dan mengajarkannya kepada manusia? Gitu. Nggak selesai. Yang ketiga apa? Oh ya, duka ini bisa diputus, gitu. Bisa diselesaikan. Gitu. Bahwa ada cara melenyapkan duka ini. Duka niroda. Dengan cara apa? 8 jalan kebenaran mulia. Arya, Atangika, Magga. Pikiran benar, mata pencarian benar, konsentrasi benar. Pokoknya intinya secara sederhana, kalau kamu nggak mau menderita, kamu jangan melekat pada apapun. Belajar untuk melepas. Termasuk hidupmu, tubuhmu sendiri.
Karena hidupmu, tubuhmu kan bukan milikmu. Gitu. Karena kamu nggak berkuasa untuk menghidupkan ataupun mematikan tubuhmu. Gitu. Kamu nggak berkuasa, nggak punya otoritas. Kalau sesuatu yang yang milikmu kan pasti kamu punya otoritas. Contoh saya punya HP ini, saya mau nyalain HP ini kan terserah saya. HP ini akan nyala di kendali saya. Tapi tubuh saya sendiri, saya mati kapan juga saya nggak tahu. Gitu. Asik ini. Jadi intinya gitulah. Asik. Kamu jangan melekat. Tapi karena konsep kemelekatan itu apa? Orang apa indikatornya kita melekat pada sesuatu? Kemelekatan itu apa menurut Buddha? Jadi gini, berat sih ya. Disederhanain aja. Melekat itu ya sesuatu yang membuat kamu hidup dalam penderitaan lah. Gitu aja. Jadi sesuatu yang kamu pegang, seakan-akan kamu menyukai, itu seakan-akan ilusi lah ya. Seakan-akan itu bagus, seakan-akan itu baik. Tapi itu membuat kamu menjadi menderita. Yaitu kemelekatan. Asik. Wih gila, asik banget ngobrol tentang Buddhism sama lu. Nanti kapan-kapan kita bikin part tentang Buddhism deh. Ya, gua nggak tahu, gua takutnya disemprot juga nih sama Buddhis, gua dikira ngajarin doktrin yang tidak sesuai. Cuma intinya. Nih, lu kan juga guru, tapi lu ngajar apa? Apakah lu ngajar agama ini? Lu ngajar sejarah kan tadi lu bilang? Ya, jadi gue ngajar agama Buddha, gue ngajar sejarah Indonesia, gue ngajar sejarah dunia, sejarah. Gue tertarik untuk bicara soal sejarah karena gue juga tertarik soal sejarah. Masih penting nggak sih pelajaran sejarah ketika lu sebagai guru sejarah gitu? Oke, sekarang gue tanya sama lo, masih penting nggak anak kenal siapa orang tuanya, siapa nenek kakeknya? Penting. Ya udah. Itu wajib. Tapi kan untuk belajar sejarah Indonesia, apakah itu wajib? Ya sejarah Indonesia itu kan nenek kakeknya dia. Oh, belum tentu. Kalau kakeknya bukan pejuang, lah perlu dipelajari dong. Nenek kakeknya hidup di konteks masa itu. Tapi jadi dia harus tahu bagaimana perjuangan nenek kakeknya. Tapi kan nggak dicatat dalam sejarah, bro. Misalnya gue punya kakek. Kakeknya lahir tahun berapa? Contoh, kakeknya lahir tahun berapa? Nah, contoh lah, oma gua, dia lahir tahun 54. Dia ingat Gerwani. Nah, jadi dia ingat Gerwani dan lain-lain. Dan ketika berinteraksi sama oma gua, sama mami gua, ketika ada sedikit clash gitu, gue akhirnya ngerti, oh dia dibesarkan dalam konteks seperti itu gitu. Jadi nenek gue kan hidup di zaman Orde Lama menuju Orde Baru, makanya nggak heran pola pikirnya begitu. Nyokap gue ini bentukannya Orde Baru, beda dengan kita yang lahir 4 tahun sebelum reformasi dimulai. Itu secara nggak langsung ketika kita belajar sejarah itu kita lagi kenal siapa keluarga kita, siapa silsilah kita. Mereka mengalami apa yang membentuk mereka jadi pribadi yang seperti itu. Kalau kita jeli ya, masalahnya kan anak sekarang kan nggak jeli. Masalahnya anak sekarang hanya melihat sejarah, apalagi ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Hanya karena masa lalunya pahit, pedih, atau menyakitkan gitu. Ya kamu nggak bisa menyangkal kalau itu memang bagian dari diri kamu. Betul. Gitu. Ya kayak gue aja, memang ada nggak masa lalu yang memalukan? Ada. Ya, benar-benar ada. Pasti. Cuma ya, nah di situ Buddhism bekerja ya. Bagaimana kita menerima pengalaman ditipu orang, dibohongi orang, dikhianati, disakiti, itu pengalaman yang wajar itu. Aku terima gitu. Maksudnya, aku wajar mengalami hal itu. Wajar, dan aku harus seperti tanah gitu yang selalu tenang ketika diberikan apapun.
Nah itu makanya kita bisa belajar sejarah murni. Ini menarik. Bagaimana kemudian lu meyakinkan anak-anak murid lu bahwa belajar sejarah itu penting? Ya, gue juga nggak paham ya apakah murid-murid gue sampai sekarang sudah mengerti sejarah itu penting atau malah mereka nggak peduli, nggak urusan gitu. Karena kan tugas seorang guru bukannya membuat mereka, ayo kamu benar-benar harus mengerti kalau ini penting. Lah, dulu waktu gue SMA gue pernah belajar fisika dan sampai hari ini nggak ada ilmunya yang kepake sama sekali. Dan gue pernah jatuh gitu karena nilai fisika gitu, dan hari ini gue masih ingat siapa gurunya gitu. Kayak kimia misalnya, hari ini nggak kepake buat gue, bener-bener nggak berguna gitu, pokoknya nggak kepake lagi. Mungkin di masa depan ilmu yang gue kasih ke mereka mungkin sama seperti ilmu fisika kimia yang gue terima gitu. Berarti lu ingin mengatakan bahwa sejarah nanti nggak penting loh kalau lu perbandingannya begitu? Jadi gini, bukan ke depan mungkin mereka nggak akan jadi sejarawan, bisa jadi. Tapi seenggaknya mereka belajar sejarah itu tidak jadi orang yang mudah dibohongi. Apalagi kalau misalnya terkait dengan pemilu, pilkada gitu. Karena gini, sejarah itu berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, let's say fisika, kimia, atau geografi gitu. Itu beda. Karena kenapa? Fisika, geografi, kimia itu kan terpakai kalau kamu berkecimpung di dunia itu. Tapi kalau sejarah, seluruh hidupmu itu kamu harus berkaca dari sejarah. Itu sejarah, ketika kamu belajar sejarah, kamu lagi belajar hidup gitu. Kamu lagi belajar kehidupan itu seperti apa gitu. Walaupun bisa jadi ke depan nggak semua materi berguna gitu. Kayak misalnya peradaban Amerika kuno, Inka, Aztec, Maya misalnya. Mungkin mereka misal akan bekerja sebagai insinyur. Nah, itu pun bisa kepake. Oh, bagaimana bangsa Aztec bisa membangun bangunan yang kokoh, megah tanpa teknologi yang secanggih sekarang. Nah, ayo, bidang mana yang nggak pakai sejarah? Iya. Semua bidang pakai sejarah. Teologi pun pakai sejarah, agama pun pakai sejarah sebetulnya. Semua. Iya. Apa yang nggak pakai sejarah? Nggak mungkin nggak pakai sejarah. Jadi itu beda ya. Nggak semua materi mungkin bisa terserap dengan ini ya. Cuma seenggaknya mereka bisa mengaplikasikan itu di dalam hati dan pikiran mereka gitu, bahwa ketika memilih seorang pemimpin, lihat track record gitu. Jangan mudah dibohongi. Enak zamanku toh misalnya gitu kan. Mereka nggak belajar zaman kuto itu kayak apa. Setuju. Gue setuju. Tapi bro, ini lu sebagai guru sejarah, gue pengen share screen nih. Tirto menulis tentang, ini kan wacana pemerintah ketika itu booming nih soal sejarah, mata pelajaran sejarah mau dihapus dari kurikulum nasional. Ini menarik tulisannya dari Tirto. Tapi menurut lu sendiri, ketika wacana itu naik ke permukaan, respon lu gimana? Ya, memang sih pemerintah udah meralat ya. Iya. Sudah meralat, dan bahkan Mas Menteri bilang kakek dan papa saya adalah pelaku sejarah gitu. Jadi ya semoga Mas Menteri ini tidak berkhianat dengan omongannya sendiri gitu. Bahwa kakek nenek dan papa mamanya adalah pelaku sejarah sehingga penting untuk anak belajar sejarah gitu. Jadi walaupun waktu itu Mas Menteri bilang itu hanyalah salah satu dari sketsa ya. Waktu itu kan alasannya gitu kan, itu hanya salah satu dari sketsa. Tapi setidaknya sudah pernah terpikir bahwa mata pelajaran sejarah itu akan dihapus. Gitu. Nggak mungkin tersiar di publik kalau misalnya tidak pernah terpikir. Gitu. Dan sebagai pejabat publik pernah memikirkan untuk satu generasi tidak memahami siapa mereka, dari mana mereka berasal. Waduh, ini repot. Sangat repot gitu. Iya, setuju. Gitu sih. Jadi ya semoga nggak pernah akan ada dihapus, karena cek aja negara mana di dunia ini nggak ada pelajaran sejarah gitu, cek aja. Ada. Gue waktu kemarin ke Italia, dia bilang pelajaran sejarah justru ditekankan.
Karena ada case Benito Mussolini yang kemudian jadi penjahat ketika Perang Dunia Kedua seperti itu. Jerman ya menarik itu. Mereka mengakui Benito Mussolini sebagai penjahat, itu menarik itu. Sangat menarik menurut gua kalau misalnya orang Italia bisa mengakui seperti itu. Jadi intinya gitu. Sejarah itu identitas. Berbeda dengan math, fisika, kimia. Dulu waktu masih SMP, waktu masih sebentar. Sorry. Jadi gini, sejarah itu identitas. Melekat. Nggak mungkin nggak melekat. Siapa kita itu kan dibentuk dari masa lalu. Kita juga berasal dari orang tua kita berasal dari orang tua lagi, dan orang tua kita dan kita tidak hidup di ruang hampa. Kita hidup dalam sosio konteks wilayah dan yang memiliki berbagai macam jalinan kompleksitas tersebut. Berbeda waktu gue belajar matematika. Waktu SMA belajar trigonometri misalnya. Sampai hari ini gue nggak tahu gue pakai trigonometri untuk apa gitu. Sebagai guru agama sejarah Indonesia dan sejarah dunia, gue nggak tahu gitu gue pakai trigonometri buat apa, bener-bener nggak tahu gitu. Atau waktu belajar fisika tentang gerak melingkar berubah beraturan GMBB, sampai hari ini gue nggak tahu gue pakai itu untuk apa gitu. Bener-bener nggak tahu gitu. Kalau gue di teknik mesin mungkin pakai ya, mungkin pasti pakai, nggak mungkin nggak pakai. Cuma sebagai guru sejarah, sebagai guru agama, gue nggak pakai gitu. Tapi kalau you misalnya sebagai seorang insinyur, you pasti belajar sejarah. Harus. Pastilah, nggak mungkin enggak. Harus. Iya makanya. Gitu. Even lu di politeknik lah misalnya, politeknik grafika misalnya, percetakan, you pasti belajar bagaimana Gutenberg bisa menciptakan mesin cetak pada masa itu, dan mesin cetak bisa mengubah sistem peradaban dunia barat waktu itu, Eropa, sosio-religio, politik dan lain-lain. Itu intinya gini, even pertanian gitu loh, dia pasti belajar dari sejarah gitu, bagaimana nenek moyang dulu bisa memprediksi cuaca tanpa teknologi seperti sekarang gitu. Seperti sekarang kita bisa mengalami gagal panen berkali-kali gitu loh, karena cuaca nggak keprediksi dan lain-lain gitu loh. Sedangkan kalau you belajar dari sejarah, wah pasti you nggak akan jadi orang yang bukan cuma mengulangi kesalahan masa lalu ya, tapi dia akan jadi orang yang menciptakan kesalahan-kesalahan yang lain gitu. Karena udah ribuan orang yang mengalaminya sebelum kita gitu. Jadi intinya gitu. Ya, contohnya aja misalnya yuk pacaran gitu kan, yuk pasti saran gue sih yuk konsultasi sama orang tua gitu. Gimana, walaupun beda konteks, beda zaman, cuma maksudnya gimana kalau cara kita tahu dia ini pasangan yang baik atau enggak misalnya. Itu contoh sederhana. Betul. Asik ngobrol sama lu, asik. Bro, ini kita udah ngobrol panjang lebar nih. Mungkin lo ada pesan penutup buat anak-anak Indonesia belajar sejarah tuh bagaimana, dan bagaimana menumbuhkan minat belajar sejarah. Pesan buat anak-anak Indonesia yang nonton ini mungkin. Ya, yang pertama, saya tidak mengharapkan anak-anak Indonesia lulus lalu mengambil fakultas ilmu sejarah semua gitu. Itu saya nggak berharap itu gitu. Karena saya pun juga tidak langsung lulusan dari fakultas pendidikan sejarah atau ilmu sejarah murni, enggak gitu. Tapi seenggaknya gini, kenalilah siapa diri kamu gitu. Jangan sampai kamu jadi orang yang nggak kenal siapa kamu gitu. Karena gini, mengenal diri itu kan nggak sebatas kamu kenal nama kamu, tanggal lahir kamu, hobi kamu, tapi kan kenal diri itu include dengan identitas kebangsaan kamu, konteks kamu, orang tua kamu,
relasi kamu dengan bangsa-bangsa lain sebagai anggota masyarakat gitu. Karena sejarah itu membuktikan identitas dan juga membuktikan posisi kita sebagai pihak atau orang yang berelasi dengan banyak bangsa. Jadi pesannya untuk anak sekarang, jangan kebanyakan main game online. Main TikTok, kebanyakan, ya jangan sebut merek lah, nggak enak. Nggak enak ya. Intinya jangan kebanyakan main di dunia maya. Gitu. Jangan kebanyakan main di dunia maya, tapi explore lah buku-buku sejarah atau melalui dunia maya juga silakan di search situs-situs yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan sejarah. Walaupun saya nggak menekankan sejarah itu menghafal ya, ingat, you boleh tanya murid-murid. Kalau ulangan sejarah sama saya boleh buka buku ya, boleh buka buku, boleh buka internet, silakan. Yang penting prinsipnya jangan copy paste gitu ya, jangan copy paste klub, tapi sebagai informasi. Karena sejarah itu bukan menghafal, tapi bagaimana kamu memahami apa yang terjadi dan kamu belajar apa. Sederhana kan? Betul. Kamu paham dulu ceritanya, nah dari cerita itu kamu belajar apa. Betul. Refleksinya itu apa dari iya. Ya. Dan kedepannya apa yang harus kamu lakukan. Betul. Jadi bukannya menghafal gitu. Siapa raja yang dipenggal pada revolusi Prancis? Siapa nama istrinya? Ngapain kamu ngafalin kayak begitu? Cari aja di Google sendiri, silakan cari. Iya. Itu mah. Berarti inti sejarah bukan menghafal, tapi merefleksikan peristiwa masa lalu, kemudian kita bawa ke masa depan yang sekarang. Ya, kita membangun masa depan harus berdasarkan pijakan-pijakan sejarah, nggak bisa enggak. Asik. Oke, bro, thank you sudah ngobrol sama gua. Ini menarik banget dan gua stop recording dulu.